Warga kerajaan sorga. Ya, ada tema atau pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita di awal tahun ini. Temanya adalah keberhasilan sama dengan awal. Keberhasilan bukan di akhir. Ternyata pesan Tuhan hari ini kepada kita, keberhasilan itu ada di awal. Apa yang ada di benak kita kalau ada kata keberhasilan? Saudara suka atau tidak? Saudara mau atau tidak? Bagaimana kalau kata keberhasilan ini ditaruhkan di dalam kehidupan kita di tahun 2024? Apakah kita setuju? Apakah kita mau? Karena kenapa saudara mau? Karena ada sesuatu yang baik di dalam kata ini, setuju? Nah, semua orang pasti memilih mengalami satu kata ini di tahun 2024 yang baru ini, yaitu kata keberhasilan. Betul? Tidak ada yang tidak berkata, saya sih nggak mau keberhasilan, saya sih maunya kegagalan. Apakah ada itu di antara sini? Dan saya yakin pasti tidak ada. Semua pasti memilih keberhasilan di tahun 2024. Amin. Dan semua keberhasilan, ada seorang trainer, motivator mengatakan bahwa semua keberhasilan itu diawali dengan sebuah langkah awal. Kalau langkah awal tidak dimulai, maka kita tidak akan mengalami yang namanya keberhasilan. Yang tampaknya penuh tantangan, namun jika kita terus berusaha, maka kesuksesan akan menjadi hadiahnya. Amin. Jadi jangan abaikan awal yang sederhana. Keberhasilan itu sama dengan awal. Keberhasilan itu sebenarnya ada di awal. Nah, kalau saya mau tanya sama kita semua, apa sih keberhasilan itu? Apakah keberhasilan itu? Keberhasilan adalah sebuah keadaan di mana seseorang mampu, katakan bersama dengan saya, mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Keberhasilan itu bukan bicara nanti dan kita langsung berada di sana, tetapi keberhasilan itu bicara suatu keadaan, entah baik atau buruk, di mana seorang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Keberhasilan itu di awal, amin. Keberhasilan itu bukan di akhir. Kok Pak Gembala beda sekarang yang bicaranya. Keberhasilan itu selalu di akhir. Tapi kita bicara atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya kalau kita mau berhasil, kita harus belajar di awal. Karena keberhasilan itu di awal. Berkat itu di akhir. Amin. Keberhasilan itu kita yang mengolah. Tapi berkat Tuhan yang memberikan. Amin. Keberhasilan kita yang punya, tetapi berkat Tuhan yang punya. Keberhasilan kita yang usahakan, berkat Tuhan yang titipkan kepada kita. Amin. Nah, kunci keberhasilan itu selalu ada di depan. Yang ada di belakang adalah hasil dari penggunaan kunci di awal. Kita harus berhasil membuka pintu-pintu berkat. Kalau kita sudah bisa atau mendapatkan kunci pintu berkat itu. Matius 16 ayat 19 mengatakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepas di sorga. Ayat ini artinya apa, saudara? Artinya begini,
Tuhan ini memberikan kunci-kunci berkat di dalam diri kita. Dan yang diberikan kunci itu adalah bukan orang-orang yang masih anak-anak, yang belum mengerti bagaimana memegang kunci, bagaimana membuka pintu-pintu berkat. Amin. Dan karena itu kita di gereja Tuhan dilatih untuk menjadi dewasa secara rohani, amin. Supaya Tuhan mempercayakan kunci-kunci pintu berkat itu di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Saat kau berkata kepada keluargamu, aku perkatakan berkat atasmu nak, aku perkatakan berkat atas suami dan istriku, aku perkatakan berkat, aku ikat perjanjian berkat di dalam pekerjaanku, aku ikat perjanjian berkat dalam usahaku. Maka apa yang terjadi? Dari sorga akan terikat berkat itu dan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saat kita berkata, aku lepaskan berkat keberhasilan untuk anak-anakku, aku lepaskan keberhasilan untuk istri dan suamiku yang sedang bekerja, maka apa yang terjadi? Karena engkau adalah pemegang kunci kerajaan sorga, maka apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas juga dari sorga. Dan berkat itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Warga kerajaan sorga. Dan hari ini kita sama-sama belajar bahwa ada 3 keberhasilan di awal menuju pintu berkat. Amin. Yang pertama kita mesti pahami yang tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan itu ada di mana? Ada di awal, bukan di akhir. Karena itu kita harus pahami, banyak orang yang menganggap bahwa keberhasilan itu ada di akhir. Padahal keberhasilan itu ada di awal. Kalau kita memulainya dengan baik, kita akan berhasil menuju pintu berkat. Sehingga Tuhan akan menitipkan berkat-berkat kepada kita semua. Ada 3 keberhasilan menuju pintu berkat di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah keberhasilan dalam pengetahuan. Pengetahuan adalah keberhasilan dari apa yang kita pikirkan. Amin. Bersama dengan saya, pengetahuan adalah keberhasilan dari apa yang saya pikirkan. Warga kerajaan sorga. Nah, kita akan mendapatkan berkat-berkat di depan, itu ditentukan dari keberhasilan kita menggunakan pikiran kita untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang berkat itu. Sekarang saya mau nanya, mengapa pengetahuan yang benar itu sangat penting dalam diri kita? Kenapa pengetahuan yang benar itu dihubung-hubungkan dengan yang namanya keberhasilan? Seberapa pentingkah pengetahuan itu? Kita tahu bersama, kita lihat bersama bahwa karena pengetahuan adalah penentu. Katakan pengetahuan adalah penentu. Pengetahuan adalah penentu dari apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita alami. Kita harus mendarat di awal ini. Keberhasilan yang pertama adalah di dalam pengetahuan. Karena pengetahuan adalah penentu. Amin. Pengetahuan itu adalah penentu dari apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita putuskan, dan apa yang kita akan alami. Kita belajar lagi nih. Ada 2 pengetahuan yang membuat kita akan selalu berhasil di muka bumi ini di tahun 2024. Saya berharap kedua pengetahuan ini kita sama-sama alami, bukan sekedar kita dengar, amin. Kalau kita mau benar-benar lebih dari pemenang, kita pahami dan kita lakukan ini, kita bawa setiap hari. Ada 2 pengetahuan yang membuat kita akan berhasil dalam kehidupan kita setiap hari. Ayat yang mendasari adalah ini, saudara paham semua ayat ini, sudah hafal mungkin ya.
Filipi 3 ayat 20 kita baca bersama 1, 2, 3. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita memang hidup di kewarganegaraan Republik Demokrasi Indonesia. Tapi kita mesti paham, kita sebagai orang-orang percaya, ada satu kewarganegaraan lagi yang kita hidupi. Dan itu adalah kewarganegaraan awal. Sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan, kita sudah berada dalam pemerintahan itu. Yaitu pemerintahan kerajaan sorga. Dan kita diutus, diizinkan ada di pemerintahan Republik Indonesia. Dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai pemerintahan kerajaan sorga yang awal kita miliki. Nah, yang pertama pengetahuan yang benar ini akan membuat kita berhasil. Yang pertama adalah kita harus kenali dan pahami setiap hari bahwa kehidupan rohani adalah faktor terbesar dari sebuah keberhasilan dalam kehidupan manusia. Amin. Di dalam diri kita ada yang lebih besar dari tubuh kita. Di dalam diri kita tubuh jasmani ada bagian yang terhebat, yang terkuat, lebih kuat dari tubuh jasmani. Yaitu manusia rohani. Yaitu kehidupan rohani. Tubuh jasmani terlalu kecil. Kemampuan dan kekuatan dan kualitasnya dibanding kehidupan rohani. Karena itu pesan Tuhan mau sampaikan, kita harus kenali dan pahami setiap hari bahwa kehidupan rohani itu adalah sebenarnya faktor terbesar sebuah keberhasilan dalam kehidupan kita. Amin. Pantesan kenapa gembala-gembala hamba-hamba Tuhan selalu ngingetin tentang kehidupan rohani. Selalu ngingetin baca firman Tuhan. Karena itu ternyata faktor terbesar keberhasilan hidup saya. Amin. Kita harus bilang terima kasih kepada orang-orang yang mengingatkan itu. Karena ternyata itu faktor terbesar keberhasilan hidup saudara di muka bumi ini. Amin. Pengetahuan rohani adalah satu-satunya petunjuk yang diberikan oleh Tuhan untuk mendapatkan sebuah keberhasilan di muka bumi ini. Amin. Pengetahuan rohani, satu-satunya ilmu yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih besar dari pengetahuan jasmani. Dari pengetahuan IPA, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, apalagi waktu belajar. IPA, IPS, apalagi dulu zaman kita ya. Waduh, banyak sekali ya. Hari ini kita belajar IPKS, ilmu pengetahuan kerajaan sorga. Amin. Karena kita tidak akan pernah tergantikan. Kita udah WNS, warga negara sorga, selamanya, forever and ever. Kita dimutasi tetap aja WNS. Amin. Kalau kakak saya ada di Belanda, dia udah jadi WNA sana. Berubah. Tetapi kita mau di sini, kita mau di sana, tetap kita WNS. Warga negara sorga. Amin. Warga kerajaan sorga. Pelayan kerajaan sorga. Firman Tuhan berkata begini, kita butuh yang namanya pengetahuan firman Tuhan, kita butuh yang namanya pengetahuan rohani. Yang pasti itu ada di mana? Yang pasti itu tidak lain adalah ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ada di Alkitab yang sering kita baca, amin. Yang sering kita baca. Amin. Walaupun baru 30-40%, amin. Mungkin ditambah lagi ya supaya 2024 ini kita sama-sama. Amin. Pengetahuan rohani ada dalam firman Tuhan, amin. Yang selalu setiap hari kita baca. Yang selalu setiap hari kita baca. Karena itu adalah ada unsur faktor terbesar keberhasilan saudara di muka bumi ini. Selama saudara dikontrak di muka bumi ini, saudara harus wajib berhasil. Amin.
Dan kita harus tahu ada keberhasilan awal yang harus kita ketahui, yaitu di dalam keberhasilan pengetahuan. Firman Tuhan berkata begini, Yosua 1 ayat yang ke-8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Amin. Kita di sini sama-sama bekerja, saya juga bekerja, kita di perjalanan. Amin. Menghendaki semuanya berhasil. Yang pekerja, driver online, perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Dan engkau akan gacor. Amin. Luar biasa, tapi saking gacor jangan lupa ke gereja. On beat terus, sikat terus, argo, kakap, sikat. Ingat, ada keberhasilan pengetahuan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Amin. Ini yang pertama tentang pengetahuan dasar ini. Pengetahuan, pengenalan bahwa kehidupan rohani adalah faktor terbesar untuk sebuah keberhasilan kehidupan kita. Yang kedua tentang pengetahuan adalah kenali dan pahami setiap hari bahwa diri kita memerlukan identitas rohani. Ini yang sangat penting yang saya terapkan. Yang akan membuat keberhasilan di tengah dunia yang jahat ini. Di tengah poneros, serangan-serangan roh jahat yang silih berganti. Tidak kenal waktu, tidak kenal tidur. Dia ada jam lembur untuk menyerang. Karena itu kita harus kenali dan pahami setiap hari bahwa diri kita memerlukan identitas rohani yang membuat kita menang setiap hari, yang membuat kita berhasil di tengah dunia yang jahat ini. Warga kerajaan sorga, ini dia satu-satunya keamanan dan keselamatan bagi hidup kita di dunia si jahat ini. Yaitu jika kita mau dan bersedia mengenakan identitas jabatan rohani di dunia ini. Ada apa lagi tuh Pak Gembala? Saya baru dengar di gereja ini ada jabatan rohani. Saat kita mengenakan identitas rohani di dunia ini, maka otomatis kita dibuat fokus untuk mengerjakan tugas-tugas kerajaan di dunia ini, di bumi ini. Dan hal ini yang membuat kita tidak ada waktu lagi untuk meladeni godaan-godaan roh jahat di dunia ini. Amin. Karena itu kita butuh kenali dan pahami diri kita bahwa kita memerlukan identitas atau jabatan rohani yang membuat kita berhasil di tengah dunia ini. Karena itu 2024, amin, pelayan kerajaan sorga. Kita harus bangkit. Bilang sama operasional gereja, sama Pak Gembala apalagi pelayanan ini di tahun 2024 jangan cuma satu dong. Amin. Yang khotbahnya tahun kemarin setahun 2 kali, sekarang 4 kali, amin. Amin, yang WL cuma sebulan sekali, WL bisa sebulan ya tergantung ketua PW-nya ngatur kali itu ya, saya nggak bisa ya. Amin. Yang gerejanya sebulan harus 4-5 kali, ya harus 4-5 kali, jangan sebulan 1 kali, 2 kali sudah cukup. Saya mau bilang, terlalu minim untuk kau mendapatkan keberhasilan. Ini 2024, amin. Tidak ada kata mundur, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Justru menjelang akhir zaman ini kita harus bangkit, harus kenakan identitas rohani kita. Supaya kita jangan mudah dicomot, diserang oleh roh-roh jahat di akhir zaman ini. Amin. Nah saat kita saya ulang lagi ya, saat kita mengenakan identitas rohani sebagai pelayan-pelayan kerajaan sorga, sebagai jabatan di gereja ini atau di luar, sebagai identitas rohani, maka otomatis kita akan memikirkan pekerjaan Tuhan. Saat kita memikirkan pekerjaan Tuhan, lalu dunia ini coba menggoda kita, apa yang terjadi? Kita cuekin semua godaan itu. Karena kita punya identitas rohani. Kita fokus dengan perkara-perkara sorga.
Amin. Pelayan kerajaan sorga. Artinya di sini bahwa sebenarnya yang namanya pelayan-pelayan kerajaan sorga seharusnya sangat minim dan sulit untuk bisa terkena serangan-serangan roh jahat. Seharusnya begitu. Amin. Namun kenapa masih ada pelayan kerajaan sorga terkena serangan? Karena mungkin dalam seminggu 2 hari dilepas identitas itu. Dan akhirnya mencoba menikmati kejatuhan dosa. Akhirnya dilepas, lupa mengenakan identitas atau jubah baju seragam dinas kerajaan sorga itu. Warga kerajaan sorga. Kalau orang percaya tidak membawa identitas sebagai warga kerajaan sorga, dan tidak mengerti bahwa kita adalah duta-duta kerajaan sorga. Serius saya mau mengatakan maaf, maka kita akan mudah melakukan pelanggaran hukum pemerintahan kerajaan sorga. Artinya kita akan mudah melakukan dosa dan terikat di dalamnya. Sehingga akan mudah dosa membentuk sebuah yang namanya kutuk dosa. Dan merusak dan akan merusak tubuh. Dan akan menghambat keberhasilan dalam kehidupan pribadinya. Akan menghambat keberhasilan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di dalam usahanya. Amin. Jika kita memahami dan mengenali dan membawa identitas kemanapun kita berada, amin, maka kita akan tahu apa yang harus kita pikirkan setiap hari. Apa yang harus kita katakan dan apa yang harus kita putuskan setiap hari. Karena kita sedang mengenakan baju dinas kerajaan sorga dimanapun. Amin. Kalau baju dinas polisi, pagi sampai sore, sampai malam. Baju dinas kerajaan sorga, tidur pun pakai baju dinas kerajaan sorga. Amin. Pas bangun, siap Raja, siap Tuhan. Jangan dicopot baju dinas kerajaan sorga. Amin. Jadi, mengapa banyak orang percaya yang mudah terjatuh dalam dosa dan terikat menikmati di dalamnya? Saya mau kasih tahu pesan Tuhan hari ini buat kita semua. Karena kita belum mengenal identitas di dalam dirinya setiap hari. Anak-anak muda, walaupun masih muda harus tetap mengenal bahwa di dalam diri kita, anak muda, engkau ada identitas rohani. Amin. Bawa identitas rohani. Jangan sampai dirusak oleh si jahat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bawa identitasmu dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam dagang, apapun yang kau lakukan. Supaya engkau aman. Tidak ada yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang selingkuh. Karena apa? Tidak mengenakan identitas. Setiap waktu gunakan identitas itu. Amin. Amin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selingkuh secara nyata. Ada selingkuh secara tidak nyata. Secara nyata dan secara media. Amin. Yang bekerja sehingga kau mudah kompromi sama dosa, tipu-tipu sana. Sedikit kita sedang melepaskan baju dinas kerajaan sorga. Mungkin saat saudara memandang saya sebagai gembala, sebagai pendeta, saudara berkata, saya sih gak bisa seperti Pak Gembala. Ya jelas bedalah Pak Gembala, jangan samakan. Firman itu buat Pak Gembala, bukan buat saya. Alasan saudara begini, Pak Gembala kan fokusnya di pelayanan di gereja. Kuliah teologi, ya jelaslah beda. Saya kan kerja di sekuler. Tantangan saya lebih banyak daripada Pak Gembala.
Saudara, warga kerajaan sorga, kita ini sama. Saya jadi gembala, bersama tim gembala memikirkan pertumbuhan kualitas dan kuantitas semua divisi departemen, komisi, aktivitas, dan jemaat-jemaat walaupun belum sempurna. Dan saya juga bekerja di sekuler. Bukan hanya duduk di kantor, tetapi saya di lapangan. Bukan lapangan saya main bola, bukan. Tapi ada proyek di luar dan banyak tantangan dan banyak godaan-godaan. Dan saya juga usaha kuliner di keluarga. Saya ke pasar giling bakso. Saya ke pasar tanya harga coba. Harga cabai, harga tomat, saya tahu. Tomat lagi naik daun kan? Harganya. Coba cari jus-jus, ada nggak jus tomat? Berapa hari ini? Nggak ada kan? Naik daun tomat, sekilo berapa? 30.000, 25.000. Biasakan 10 3 kilo. Beres-beres rumah mikirin kebutuhan tiap hari keluarga. Ini yang saya lakukan di kerjaan saya. Walaupun baru jalan 4 bulan saya kerja. Ke proyek ditolak. Saya coba praktekkan pengetahuan, keberhasilan pengetahuan ini. Saya hidupi kehidupan rohani karena itu faktor terbesar keberhasilan kehidupan saya. Lalu saya hidupi pengetahuan yang kedua, saya mengenali identitas jabatan saya, bukan cuma di gereja. Saat saya di proyek, saya bilang sama Roh Kudus, aku berjalan bersama denganmu. Ada videonya yang saya ini ya, di WA ya tadi ya. Saya bilang, Tuhan saya mau masuk ke proyek Tuhan, saya cuma bawa brosur sama kartu nama. Pertama saya ditolak. Enggak masalah ditolak, yang penting pengalaman bersama denganmu Roh Kudus. Itu yang paling dahsyat. Jadi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Roh Kudus, pengalaman terhebatnya adalah bukan berkatnya di ujungnya, tetapi saat saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus. Berhasil atau gagal nomor 2, yang penting saudara sudah mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Amin. Karena di situ ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Menurut saudara, apakah saya sudah merasa berhasil dengan kesibukan-kesibukan saya sebanyak ini? Warga kerajaan sorga, saya mau bagikan kebenaran ini kepada kita semua. Tahukah saudara, justru saya belum merasa berhasil kalau saya belum menempatkan diri saya pada posisi identitas yang benar sebagai pelayan kerajaan sorga, bukan di sini tetapi di luar gereja. Dimanapun saya berada, saya harus bawa diri saya dengan identitas rohani sebagai duta kerajaan sorga setiap hari. Saya akan merasa gagal kalau saya tidak mengenakan identitas rohani setiap hari di dalam diri saya. Semua keberhasilan yang ada di kasat mata kelihatan akan hilang. Dan saya akan merasa tidak berhasil, saya akan gagal kalau saya tidak berjalan menggunakan identitas rohani yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya merasa gagal kalau saya belum mengenali dan belum paham setiap hari kepada hal-hal yang sangat penting bahwa kehidupan rohani adalah faktor terbesar keberhasilan saya. Amin. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
Aku tidak mau gagal, Tuhan. Pegang tanganku terus, Tuhan, Roh Kudus. Engkaulah yang sanggup membawaku kepada keberhasilan demi keberhasilan. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Waktu saya ditolak, waktu saya nggak dapat orderan, dia bilang, peganglah tanganku Roh Kudus. Yang penting aku kehilangan orderan, ditolak, asal jangan aku ditolak oleh Tuhan. Jangan aku kehilangan kemesraan hubunganku dengan Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga, kita harus mengerti ini pesan Tuhan di tahun 2024. Iblis selalu membuat mindset kita bahwa keberhasilan itu berkat, keberhasilan itu berkat, dan keberhasilan itu berkat yang kita lihat dengan mata jasmani. Tapi sesungguhnya keberhasilan itu saat engkau hidup berjalan setiap hari mengenakan identitas rohani dalam kehidupan saudara, saudara sedang berhasil. Di awal saudara berhasil, maka pintu berkat di depan saudara akan mudah terbuka dan tidak mungkin akan menjadi mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting awal saudara harus berhasil mengenali diri saudara dan memahami bahwa kehidupan rohani adalah faktor terbesar untuk keberhasilan. Dan saudara harus mengenali dan memahami bahwa identitas rohani pelayan kerajaan sorga akan membuat saudara akan berhasil dan menang terhadap serangan-serangan. Hari ini Tuhan berpesan khusus kepada kita semua agar kita berhasil pada bagian pertama ini, amin. Yaitu keberhasilan mengenai pengetahuan, amin. Yang kedua, keberhasilan kedua adalah keberhasilan dalam potensi. Kalau keberhasilan dalam pengetahuan adalah bentuk keberhasilan yang dipikirkan. Tapi kalau potensi adalah, keberhasilan dalam potensi adalah bentuk keberhasilan yang kita kerjakan. Kepotensi atau skill, talenta, itu adalah bentuk keberhasilan yang kita kerjakan. Amin. Potensi itu akan bangkit dan mulai berkembang saat kita menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Amin. Bagaimana Pak Gembala, Tuhan ini mau manggil saya nggak punya potensi apa-apa. Itu yang biasa diperkatakan oleh saya dulu dan saudara yang tahun kemarin dan saudara yang sekarang sudah jadi pelayan Tuhan. Bukan begitu? Saya ini nggak bisa, nggak punya potensi apa-apa. Tapi tahukah Musa waktu dipanggil oleh Tuhan, aku ini nggak cakap bibir, aku nggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil, pasti Tuhan yang akan melengkapi, memampukan kita. Amin. Jadi 2024 kalau engkau dipanggil untuk melayani di wadah ini, nanti Departemen Ibadah akan buka namanya form untuk melayani Tuhan. Jadi saya siap melayani Tuhan. Tapi saya nggak bisa. Kita akan arahkan, kita akan latih, kita akan bimbing untuk kita menjadi pelayan-pelayan kerajaan sorga. Dan yang hebatnya begini, yang namanya pelayan kerajaan sorga sama rakyat, menurut saudara gajinya lebih besar mana? Fasilitasnya lebih lengkap mana? Lebih lengkap pelayan kerajaan sorga. Dan saya percaya, saya berada dalam pemerintahan kerajaan sorga. Kalau saya pelayan kerajaan sorga, saya akan dapat fasilitas dari pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Para pejabat-pejabat pemerintahan Indonesia, fasilitasnya lebih banyak dibanding swasta. Ada ini, kalau di list lebih banyak. Dan kita pelayan pemerintahan kerajaan sorga, fasilitasnya lebih banyak, amin.
Karena itu kita harus jadi pelayan kerajaan sorga. Amin. Kita harus terima panggilan. Jangan dipanggil kita kabur. Hilang berkat. Kemampuan akan bekerja aktif. Kemampuan akan bekerja aktif dan berkembang dalam diri kita asalkan ada yang namanya kemauan, ketulusan, dan kerelaan, walaupun belum ada kemampuan. Asalkan ada kemauan, sudah pasti bisa. Betul? Yang penting kita mau dulu apa enggak? Betul. Saya waktu sebelum jadi gembala, saya kabur-kaburan. Saya nggak mau jadi gembala, saya malah main musik di gereja lain. Tapi emang kuasa doa itu lebih kuat, lebih besar ya. Ketarik juga, ketarik sini. Akhirnya berlutut juga sama istri saya. Siap jadi gembala ditabiskan. Kabur-kaburan juga saya waktu itu. Tapi akhirnya Tuhan ubah. Terus saya bilang, saya mau. Ada kemauan. Tuhan aku tulus, aku rela. Akhirnya Tuhan kasih kemampuan. Amin. Kalau dulu belum ada kolam baptis di sini, pegang atap aja kepegang. Sekarang luar biasa, amin. Ada ruang sekolah minggu sendiri, ada lounge, ada mini office, di sana kantor kecil, ada ruangan GG, ada yang luar biasa, amin. Ini semua karena apa? Karena ada kemauan, ada ketulusan dan kerelaan. Kalau ini ada di dalam diri kita sebagai semua jemaat-jemaat pelayan kerajaan sorga, maka Tuhan akan kasih kemampuan. Kalau Tuhan kasih kemampuan, pasti Tuhan akan kasih kepercayaan. Kalau Tuhan kasih kepercayaan, sudah pasti Tuhan kasih upah. Amin. Kalau ada kepercayaan, pasti Tuhan kasih berkat. Next. Kemauan, ketulusan, dan kerelaan kita menerima atau melaksanakan tugas kerajaan akan membuat kapasitas, potensi atau kemampuan kita diperbesar, amin. Sehingga kita mampu mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara nggak punya kemauan, nggak punya ketulusan, nggak punya kerelaan, maka pelayanan saudara akan gitu-gitu saja. Gitu-gitu doang, GGD. Dan akhirnya saudara tidak memberikan yang baik buat Tuhan. Karena itu 2024 ubah rasa di dalam diri kita. Kalau yang 2023 kurang kemauan, kurang tulus, kurang rela menjabat sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini harus diubah. Karena akan membuang waktumu. Pelayan kerajaan sorga, firman Tuhan berkata bahwa Kolose 3, 23, 24, bahwa apapun yang kamu lakukan di muka bumi ini, perbuatlah dengan segenap hatimu, amin. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu harus tahu ini, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena itu saya mau katakan, kalau saya di sini melayani Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan. Dari mana? Dari pekerjaan, dari usaha, yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang harusnya sulit saya dapat orderan, itu dengan mudah dapat orderan. Karena apa? Karena kita lakukan pelayanan ini dengan segenap hati kita. Amin. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Warga kerajaan sorga. Tahukah bahwa pada mulanya manusia itu diciptakan tanpa sebuah potensi. Yang ada dalam diri manusia hanya atas dasar penerimaan dan kemauan. Kalau saudara mau menerima pelayanan panggilan Tuhan, ada kemauan, Tuhan akan kasih potensi. Makanya jangan heran ada orang-orang yang mengatakan seperti ini, dia tuh multi talent loh. Karena dia punya kemauan, dia terima. Amin. Pelayan kerajaan sorga harus semua multi talent. Amin. Walaupun yang spesial ada, tetapi kita semua bisa. Amin. Megang palu, megang sekop, megang cangkul bisa. Megang penggorengan juga bisa. Amin. Ngaduk semen bisa.
giling bakso bisa. Amin. Pelayan kerajaan sorga. Jadi jangan pilih-pilih pelayanan. Karena 2024 Tuhan melihat dari sorga dan siap mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita. Mantan presiden berkata begini bahwa B.J. Habibie, Presiden RI ketiga, keberhasilan itu bukanlah milik orang pintar, tapi keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa mau berusaha. Amin, berusaha. Ini ada atas dasar firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 15. Ya, bahwa Tuhan menetapkan manusia di Taman Eden sebenarnya, ya, menetapkan kita di bumi ini untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi kalau saat kita mengusahakan tiba-tiba kita gagal, apakah ada ayat firman Tuhan mengusahakan dan kau berhasil? Tuhan bilang kita usaha. Kalau anyap, Tuhan sih udah berusaha, gak apa-apa anyap. Yang penting aku tetap bersama denganmu. Wah, geleng-geleng tuh malaikat langsung. Malaikat lagi mau kirim berkat ke sono. Kirim situ dulu nih. Dia anyap tetap menyembah, tetap bersyukur sama aku nih. Amin. Warga kerajaan sorga, Tuhan mau kita sama-sama kita ikut bergabung menjadi pelayan-pelayan kerajaan sorga. Amin. Pelayan kerajaan sorga bukan berarti kau menjabat di tempat ini, tetapi saat kau menjadi pelayan Tuhan ikut kelas KPK. Amin. Kelas pelayan kerajaan sorga di sini kau bisa menjadi pelayan di kantor, menjadi pelayan di usaha, di pergaulan. Kita ini pelayan-pelayan, jam terbang kita luas. Amin. Kita ini full timer semuanya, full timer pelayan Tuhan. 24 jam, amin. Kita pakai pakaian dinas kerajaan sorga. Kita ke sana, kita gunakan ada wibawa, ada otoritas, ada kuasa Tuhan di mana kita berada. Amin. Pelayan kerajaan sorga, itu sebenarnya kita. Kita harus bangkit dan berkembang, amin. Bukan saat kita menemukan potensi, tetapi karena kita berkata ya dan memiliki kemauan untuk melayani Tuhan. Saat itu juga Tuhan sendiri yang akan memampukan kita dan menghidupkan potensi kita. Di awal tahun 2024 ini kita harus bangkit, amin. Temanya adalah bangkitlah dan menjadi terang. Bukan bangkitlah dan tidur lagi, bukan. Tapi bangkitlah untuk menjadi terang, amin. Tahun 2024 ini mari maksimalkan potensi kita bagi kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu, gereja Tuhan akan membantu kita mewujudkan potensi-potensi di dalam diri kita. Di gereja ini kita akan terima mereka yang belum punya potensi tapi punya kemauan, punya ketulusan, punya kerelaan, mari bergabung. Nanti ada tim departemen dan komisi yang akan mengarahkan kita di mana potensi yang akan bisa kita lakukan untuk pelayanan. Kita akan diterima, dilatih, dibimbing untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Sehingga kita mampu, kalau saudara sudah menjadi pelayan di tempat ini, saudara akan mampu menjadi pelayan di keluarga. Saudara pasti akan mampu menjadi pelayan di kantor, di usaha, di pergaulan. Saudara akan menjadi leader. Saudara akan mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Amin. Jangan sampai kita sudah menjadi pelayan di tempat ini, tetapi kita mudah dipengaruhi di luar. Sayang, buang waktumu. Kitalah yang membawa nilai-nilai Tuhan di mana kita berada. Amin, anak-anak muda. Amin. Jangan ikut-ikutan. Amin. Sana nge-vape, ikut nge-vape. Halo. Itu liquid kimia, itu merusak. Di sana ini ikut ini. Justru kita pakai pakaian dinas kerajaan sorga. Kita lihat yang gak benar. Kita kasihan sama mereka. Bukan, enak ya gue coba dong. Tapi kita, aduh, kasihan. Tuhan ampuni karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu cakep. Anak-anak muda. Amin, anak-anak muda. Yang cowok-cowok nih, anak muda, apakah udah tua ya yang muda? Enggak, amin. Ketiga. Yang pertama apa, saudara? Keberhasilan pengetahuan. Yang kedua, keberhasilan potensi. Ketiga, keberhasilan hubungan.
Keberhasilan hubungan adalah kunci utama. Kunci utama untuk menyatukan keberhasilan pengetahuan dan keberhasilan potensi. Sehingga menuju pintu berkat Tuhan akan terbuka dan dialami dalam kehidupan kita. Ya, saudara pintar, saudara nggak bisa menuju pintu berkat. Saudara banyak potensi, bilang, wah ini semua karena gua nih. Kalau nggak ada gua nggak bisa nih. Saudara belum bisa menuju pintu berkat. Tapi saudara harus masuk ketiga ini, keberhasilan hubungan. Maka saudara akan dipersatukan antara keberhasilan pengetahuan dengan keberhasilan potensi masuk ke dalam keberhasilan hubungan. Keberhasilan hubungan akan membawa keberhasilan pengetahuan dan potensi menuju pintu-pintu berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya kalau kita punya hubungan yang baik. Amin. Keberhasilan pengetahuan dan keberhasilan potensi tidak akan bekerja jika tidak ada kehadiran keberhasilan hubungan. Tidak akan pernah bekerja keberhasilan pengetahuan dan potensi kalau tidak ada kehadiran keberhasilan hubungan. Semua kepintaran kita dan kemampuan kita tidak akan ada artinya jika kita tidak memiliki kemampuan hubungan dengan baik. Mengapa? Sebab mesin produksi penghasil berkat Tuhan adalah saat kita memiliki hubungan yang baik. Saat kita melakukan perjumpaan dan melakukan hubungan dengan baik. Entah itu kepada Tuhan, entah kepada sesama. Disitulah pintu-pintu berkat akan terbuka. Nah sekarang bagaimana kita bisa membangun keberhasilan hubungan ini di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa masuk ke dalam pintu-pintu berkat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada gambar yang saya buat ini ya. Ini ada keberhasilan pengetahuan, keberhasilan potensi, dan di bawah keberhasilan hubungan. Keberhasilan pengetahuan dan potensi tidak akan pernah bisa berdiri menjadi sebuah segitiga kalau tidak ada keberhasilan hubungan di bawahnya. Keberhasilan hubungan mengarahkan kita kepada berkat Tuhan dan kepada Tuhan. Menurut saudara, apakah kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan kekuatan diri kita sendiri? Bisa. Orang dunia berkata bisa. Menurut saudara, apakah kita mampu menerima kekurangan dan kesalahan orang-orang di sekitar kita dengan kekuatan sendiri? Saudara masih fokus ya. Jangan sampai dicuri. Sekian menit tidak mendengar kalimat firman Tuhan, saudara sedang dicuri. Jangan buka-buka aplikasi yang lain dulu. Kalau dicuri, iblis yes. Karena iblis datang mencuri dan membunuh dan binasakan. Saya mau nanya sama kita semua ya, supaya kita cepat selesai, saudara mesti fokus. Menurut saudara, saya ulang lagi nih ya, durasi ya. Menurut saudara, apakah kita bisa menjalin hubungan dengan baik dengan kekuatan sendiri? Jawabannya apa? Ada yang bisa, ada yang tidak. Mungkin awal saudara bilang bisa. Lalu pertanyaan kedua, menurut saudara apakah kita mampu menerima kekurangan dan kesalahan orang-orang di sekitar kita dengan kekuatan sendiri? Kita mampu gak? Bisa capek gua. Menurut saudara apakah kebaikan dan kesabaran kita bisa mampu menerima kesalahan-kesalahan orang di sekeliling kita terus menerus? Sekali, dua kali nih, udah 3-4 kali, habis kesabaran, aneh.
Menurut saudara, apakah kita bisa menerima jika orang di hadapan kita memfitnah kita, membohongi kita terus-menerus? Bukankah kita bisa hilang kesabaran? Atau kebaikan kita hilang? Cukup kebaikanku ya sama lo ya. Lo udah berkali-kali. Jangan lihat muka gue lagi. Ya. Apa suka-suka gue mau lihat muka lu? Emang ada harganya? Semua kepintaran dan semua potensi kita akan gugur. Jika kita tidak memiliki yang namanya kasih Tuhan. Yang kita terima saat kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Kita harus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Baru kita bisa kuat. Kita akan berhasil. Oleh karena itu yang ketiga bilang keberhasilan hubungan. Keberhasilan hubungan kita dengan Tuhan ternyata yang akan menyatukan keberhasilan pengetahuan dan keberhasilan potensi sehingga dapat menghasilkan janji-janji berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Keberhasilan hubungan kita dengan Tuhan akan membuat ada hikmat, ada kasih Tuhan yang masuk dalam diri kita sehingga ada kualitas berkat Tuhan mengalir dalam diri kita. Jadi next. 3 keberhasilan awal di tahun 2024. Saya perkenalkan ada 3 keberhasilan. Apa kita mau berhasil? Ada 3 keberhasilan yang Tuhan mau. Ini pesan Tuhan. Keberhasilan pengetahuan. Di dalam keberhasilan pengetahuan ada apa? Kita harus mengenali dan paham benar-benar bahwa kehidupan rohani setiap hari ternyata adalah faktor terbesar untuk keberhasilan. Bawa identitas, maka engkau akan selamat dan aman di tengah godaan-godaan yang nyata dan tidak nyata, nyata atau media. Lalu, belum. Ntar ya kakak, keberhasilan potensi, gali itu. Walaupun saudara nggak mampu, saudara yang penting ada apa? Kemauan, ketulusan, dan kerelaan. Tuhan kasih kemampuan demi kemampuan. Keberhasilan hubungan, kita jalin hubungan bersama dengan Tuhan. Amin. Maka kita akan melihat ada keberhasilan di tengah masalah, di tengah pekerjaan, di tengah apapun yang kita hadapi setiap hari. Ada keberhasilan karena kita punya kasih Tuhan yang dicurahkan di dalam diri kita. Kalau itu sudah menyatu bahwa janji-janji berkat Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saudara akan berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini gak ada sedikit pun kemampuan saya. Tapi kok ada berkat? Kok ada berkat? Kok ada tiba-tiba ada yang ngasih handphone? Ada kesaksian yang ngasih handphone? Amin. Tiba-tiba ada yang ngasih motor, ada yang ngasih mobil-mobilan. Tidak ada yang mustahil, amin. Kalau kita ketiga ini. Nah kalau saudara melihat gambar ini, oke kakak terima kasih. Gambar ini. Menurut saudara ini keberhasilan atau berkat? Apa yang ada di benak kita? Ada motor, ada mobil, ada uang. Kalau saudara dapat uang segepok ini, saudara mau belanja apa? Pasti banyak fat. Sehari saudara nggak pulang pasti. Tapi jangan tinggalin gereja. Apa yang ada di benak kita? Ini berkat, bukan keberhasilan. Halo? Karena kenapa temanya keberhasilan di awal? Keberhasilan itu adalah pengetahuan, potensi, dan hubungan. Ini adalah ekstra. Ini adalah titipan. Amin. Jadi jangan sampai kita minim pengetahuan. Amin.
Jangan sampai kita minim potensi, apalagi minim keberhasilan hubungan dengan Tuhan. Mari saat ini saya mau coba sama-sama kasih waktu setengah menit deh, untuk kita mikirin apa yang minim dalam diri kita dari ketiga tadi. Coba yang sebelumnya. Kalau dikasih gambar ini, saya minim uang. Keberhasilan pengetahuan kita apakah minim? Potensi kita minim? Atau hubungan kita dengan Tuhan minim? Atau hubungan kita minim sekali sehingga malaikat Tuhan tidak memiliki rute ekspedisi mengantar berkat-berkat Tuhan kepada kita? Next lagi. Warga kerajaan sorga, keberhasilan adalah sesuatu yang kita usahakan. Katakan dengan saya, keberhasilan adalah sesuatu yang kita usahakan. Tetapi berkat adalah sesuatu yang Tuhan usahakan. Jadi beda ya. Keberhasilan adalah sesuatu yang saya usahakan. Tetapi berkat adalah sesuatu yang Tuhan usahakan, Tuhan perjuangkan, Tuhan berikan kepada kita. Dititipkan. Ingat kata dititipkan. Kita ini dipercayakan dan dititipkan. Jadi kalau dititipinnya sedikit kita boleh marah enggak? Tidak. Kalau dititipinnya banyak, puji Tuhan. Dikit ya puji Tuhan. Jangan banyak puji Tuhan, dikit astagfirullahaladzim. Warga kerajaan sorga, selama kita berhasil dalam ketiga bagian ini, maka saya percaya apa? Janji berkat Tuhan pasti Tuhan sediakan bagi kita di tahun. Oke, saya akan sekali lagi, saudara bergairah penuh semangat bahwa saudara adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan di tahun 2024. Saya katakan sekali lagi ya, selama kita berhasil dalam ketiga bagian ini, amin, maka janji berkat Tuhan pasti Tuhan sediakan bagi kita di tahun 2024. Katakan amin. Amin, kasih kemuliaan. Ku ada